mulai masuk mengenal tentang teknik budidaya. Jadi ini mengenal agronomi seperti demikian. Jadi mulai ada pohon akar tunggal, akar dangkal, ada tadi pula, ada batang utama, itu masuk ke batang, jalan, cabang, ranting, dan cabang dan sebagainya. Ini gini, tanaman itu kalau kita mempelajari sebetulnya yang di atas tanah dan di bawah tanah itu pertumbuhannya sama. Kalau ada cabang yang di atas, yang di cabang yang di bawah, ada cabang yang besar ke kanan, pasti di dalamnya ada akar yang besar juga ke kanan. Kalaupun kita pakai pruning waktu tapi potong habis, pohon habis dipotongin, daunnya semua dan tumbuh lagi. Kalau atas lagi tumbuh tunas, bawah itu pasti akan tumbuh tunas akar juga. Jadi mahkota atas dan mahkota bawah itu rata-rata seirama. Bahan budidaya kita mengulas bahan bonsai. Ini ada yang bahan bonsai budidaya dan bahan bonsai yang hasil dari alam. Kenapa pelatihan ini menekankan kepada budidaya? Karena bonsai yang di alam itu kita sudah menipis, bahkan mungkin bisa dibilang habis. Dulu saya waktu era tahun dulu 98 dan tahun 2000-an, dongkel pahung neng di sekolah adalah pesisir pulau sampai mulon-mulon sampai pantai sini, kalau ke timur sampai ke daerah Jebrin itu masih ketemu besar-besar dan bentuknya bagus. Pohon serut pun juga demikian. Untuk keunggulan bonsai budidaya, perakarannya cukup kuat dan baik karena kita tanam mulai dari nol. Kita tanam dan awal mulai dari nol. Program pembentukannya dapat dilakukan dari awal dan dimulai dari bidang perakaran sampai keseluruhan bidang anatomi lainnya. Pengantarnya begini, kalau kita bonsai budidaya, nanti mulai kaji bonsai ini bisa mengikuti kemauannya oleh diri. Pembiakan generatif dari biji pohon dan pembiakan vegetatif pembiakan dengan cara stek atau cangkok. Jadi bonsai yang perlu dilakukan adalah ada dua jenis pembiakan ya. Jadi pembiakan kalau kita bikin bibit bonsai, ada beberapa pohon yang bisa didapat pembiakannya dari biji pohon sehingga akan dicangkok, nggak akan disetek. Jadi seperti anggur Brasil itu nggak bisa dicangkok, nggak bisa disetek. Seperti Dewan Daru itu juga hanya dari biji bisa tumbuhnya, nanti cangkok itu dan tumbuh akar. Dan pembiakan secara stek atau cangkok itu paling banyak. Tapi kalau kita tanam stek seperti ini, kita tanam, dia akan tumbuh akarnya di sini, kita ini akan mengering dan tumbuhnya akar akan merata dan dia nggak mentok, pokoknya nggak mentoknya biasa paling keras, jadi dia akan merata menyebar. Setelah tumbuh kuat sudah bisa diambil, bisa dicabut di tempat budidaya, kita bisa pilih akarnya, kita tata lebih mudah karena para pengrajin bonsai ini telah puluhan tahun bergelut di bidang seni membuat bonsai. Mereka keluar masuk hutan untuk mencari bahan bonsai. Tak heran dari kerja kerasnya tercipta aneka macam bonsai dari berbagai macam tanaman. Dan hari ini kita ada di Setojayan dalam rangka mendampingi pelatihan bagi penyuluh, yaitu peningkatan kapasitas penyuluh. Nah, hari ini pesertanya diikuti oleh 6 kecamatan. Yang pertama dari Kecamatan Setojayan, yang kedua Kecamatan Bangunrejo, yang ketiga Kecamatan Wates, yang keempat Kecamatan Binangun, yang kelima Kecamatan Wonotirto, dan keenam Kecamatan Bakung. Nah, dari ke-6 kecamatan itu masing-masing penyuluh mengikuti latihan ini agar diharapkan agar para penyuluh bisa punya peningkatan pengetahuan tentang bonsai. Jadi hari ini materi tentang bonsai, bagaimana bonsai itu diangkat menjadi ikon di Blitar, karena di daerah Blitar Selatan ini banyak potensi alam yang bisa digali, utamanya bonsai. Harapannya bahwa nanti setelah pelatihan,
para penyuluh itu bisa mengembangkan, karena di samping dia memberi penyuluhan kepada petani, harapannya juga bisa menyampaikan informasi ini kepada petani yang kebetulan para petani milenial punya hobi bonsai. Harapannya nanti bisa mengangkat Kabupaten Blitar bahwa bonsai menjadi ikon Kabupaten Blitar. Materi tentang bonsai kali ini sangat penting dan berguna bagi kami, dan kami akan segera menindaklanjuti untuk kami sebarkan ilmunya yang telah kami dapat ke petani-petani binaan kami di wilayah. Begitu, karena bonsai pasarnya juga bagus, kontes-kontes juga semakin banyak, dan ketersediaan bonsai terbatas, sehingga peminat semakin banyak, barang berkurang. Paham sapan cako seperti ini bisa dengan alat yang lepas sak bisa mulu ya udah nanti ada jenis pahat kayak latah ini macam ini dan dibuat seperti ini. Nanti kalau sudah kering ini pada 2 hari dibungkus sampai ke sini bungkus. Usahakan kalau untuk bahan bonsai itu bungkusnya yang agak besar saja, itu menghindari akar terlalu terlipat-lipat ke bawah. Ini nanti akan sulit waktu kita menata akar waktu di lahan. Karena sebenarnya bonsai itu tujuannya akar itu pas semua ditarik arah keluar semua. Nantinya menjadi kaki supaya akar mencengkram begini. Ada bonsai yang sudah lama banget prosesnya dan akarnya akan ditonjolkan di atas, itu kan terlihat mencengkram seperti pojok tabi itu lah. Itu semakinlah menjadi nilai plus dalam bonsai itu. Budidaya bonsai dengan cara cangkok banyak disukai oleh banyak orang karena bisa mendapatkan bibit dari tanaman yang sudah cukup berumur dengan bentuk dan tekstur yang kita pilih dari tanaman bonsai yang sudah ada. Hanya saja umur tanaman dari hasil mencangkok cenderung lebih pendek. Melalui teknik cangkok juga dapat digunakan untuk menyelamatkan tanaman bonsai yang perakaran atau batang bagian bawahnya kurang baik. Di wilayah kami, wilayah kerja kami, bonsai itu bukan yang hal baru. Ada beberapa komunitas bonsai yang ada di Kecamatan Kademangan dan sudah mengadakan event-event, kemarin salah satunya di lapangan Kelurahan Kademangan. Itu pesertanya sangat antusias, dan memang petani bonsai ini, petani yang ada di kecamatan kami itu kebanyakan yang masih muda-muda. Nah, ini salah satu sangat positif bagi kami tentang adanya pelatihan ini, terutama bagi kami penyuluh yang ada di lapangan, ilmunya sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kami teman-teman penyuluh yang ada di lapangan akan memberikan ilmu ini kepada kelompok-kelompok tani kami, kepada pemuda-pemuda tani kami. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk semua. Untuk budidaya bonsai sebenarnya tidak terlalu sulit, nggih. Tidak terlalu sulit asalkan kita tahu cara yang benar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri tadi bahwa ternyata budidaya bonsai itu tidak sulit. Hanya selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana cara budidaya bonsai yang benar. Nah, karena itu alhamdulillah ini tadi bisa tersampaikan, harapan ke depan bahwa para penyuluh ini bisa menyampaikan materi-materi yang diberikan tadi kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Blitar. Karena begini, pelatihan, kenapa kok kita berikan pelatihan itu kepada teman-teman penyuluh, tidak langsung ke petani? Karena keterbatasan anggaran kita. Jadi harapan kami ketika nanti disampaikan ke penyuluh, penyuluh ini akan menyampaikan ke seluruh petani di binaannya. Banyak orang mengira budidaya tanaman bonsai sangat susah dan membutuhkan effort yang besar. Hal ini tidak selalu benar, karena sebenarnya merawat bonsai adalah suatu kegiatan yang mengasihkan. Bahkan jika terjual, harga bonsai bisa selangit. Apalagi mempunyai bibit yang bagus untuk bonsai adalah daunnya berwarna hijau, tidak terkena hama, memiliki akar yang lateral, dan asalnya dari proses tek atau cangkok. Ya,
Yang materi yang saya bawakan kali ini adalah tentang bagaimana mengenal bonsai, dari mulai mengenal jenis tanaman apa saja yang bisa dibikin bonsai, termasuk juga memilih bahan-bahan bonsai yang cocok dengan iklim masing-masing ataupun wilayah masing-masing. Dengan begitu kami memberikan pembekalan juga bagaimana cara memperlakukan budidaya bonsai, dari mana cara program bonsai yang bisa diterima di pasar. Setelah itu, karena dengan berbonsai ini tidak bisa serta-merta hanya diperlakukan seperti tanaman biasa, kita membutuhkan perlakuan khusus dan teknik yang khusus untuk bikin bonsai. Dengan demikian, dengan pembekalan ini jadi mengerti tentang bagaimana bonsai yang dibutuhkan pasar. Sedangkan pasar sendiri dalam dunia bonsai itu sangat luas sekali ya. Karena apa? Mungkin dari sektor manapun ataupun segmen pasar itu terbuka luas, mulai dari kita penyediaan bibit, penyediaan bahan, mulai dari penyediaan bahan dasar, bahkan sampai ke bonsai level jadi pun pasar masih terbuka luas. Karena apa? Di Blitar sendiri itu kami mensosialisasikan budaya bonsai supaya nantinya bonsai di Blitar ini menjadi termasuk penghasilan tambahan ataupun menjadi investasi bagi masyarakat. Dan di Blitar ini peluangnya sangat besar sekali di bonsai ini. Kalau boleh kita mereview nama, ada suatu tempat kita yang namanya Serut. Nah, di sana serut ini salah satu bahan bonsai. Mungkin sudah memang sudah dikodratkan dari sananya bahwa di Blitar ini tempatnya bonsai karena ada tanaman serut yang daerahnya juga namanya serut, dan itu bahan bonsai yang bagus. Nah, kemudian dari bonsai ini ternyata juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Jadi peluang-peluang yang diakibatkan oleh usaha bonsai itu mulai dari yang cari benihnya atau cari bahannya di hutan-hutan, kemudian yang membuat potnya, yang membuat medianya, kemudian yang jualan dan sebagainya. Jadi melibatkan banyak stakeholder. Ini tentunya peluang untuk kita semuanya, dan membuat bonsai ini tidak harus meluangkan waktu yang khusus. Mungkin bisa juga memanfaatkan waktu-waktu senggangnya untuk membuat itu, sehingga ketika ada usaha yang lain, waktu istirahatnya digunakan untuk membuat bonsai ini, sehingga ini pemanfaatan waktu yang sangat baik untuk mereka yang banyak ya punya waktu luang lah untuk itu ya.